Oh, ini mau bubarin. Video amatir mengabadikan momen saat puluhan pelajar sekolah yang terlibat tawuran dibubarkan oleh warga dan pengemudi ojek online di Jalan Kiai Haji Abdullah Safi'i, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Untuk membubarkan aksi tawuran, warga terpaksa menggunakan bambu. Menurut warga sekitar, tawuran pelajar sudah sering terjadi dan sangat membahayakan karena menggunakan senjata tajam untuk melukai musuhnya. 2 hari sebelumnya, aksi tawuran di lokasi ini juga terjadi dan berhasil dibubarkan warga. Kericuan mewarnai proses pengosongan lahan seluas 1.800 meter persegi milik Eko Haryanto, warga Ngawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pemilik lahan diduga memiliki utang pinjaman ke bank setempat. Namun, akibat pandemi, pembayaran cicilan utang tak bisa dijalankan dengan lancar. Awal Januari kemudian keluar putusan lelang dari pihak pengadilan, padahal menurut pengakuan pemilik lahan, Januari masih membayar cicilan meski tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Pihak keluarga pun lantas mengajukan gugatan perdata atas kejanggalan tersebut ke PN Wonosari. Karena merasa masih mengajukan gugatan, pihak keluarga akhirnya menghalangi proses pengosongan lahan. Usai lebih dari 5 jam protes, proses eksekusi yang sedianya akan dilakukan hari ini akhirnya ditunda. Penundaan ini terjadi karena pihak pengamanan yang mengkhawatirkan terjadinya kericuhan yang lebih mendalam. Pihak PN pun akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar bisa segera menjalankan putusan pengadilan. Inilah detik-detik saat ibu muda melahirkan di dalam kendaraan. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Cirebon. Ibu muda ini terpaksa harus menjalani persalinan di taksi online saat hendak menuju rumah bidan. Saat perjalanan, penumpang mengalami kontraksi hebat setelah sebelumnya menempuh perjalanan sejauh 2 km. Bahkan bayi dalam kandungan sudah hampir keluar. Sang suami dan driver berupaya menenangkan keadaan sambil mempercepat laju kendaraan agar segera sampai di bidan. Saat sampai di lokasi bidan, proses melahirkan akhirnya terpaksa harus dilakukan di kendaraan karena bayi sudah lahir setengah badan. Persalinan berlangsung sekitar 15 menit, bidan dengan sigap membantu sang ibu melahirkan. Bayi berjenis kelamin perempuan tersebut lahir secara normal. Saat ini, ibu dan bayi yang baru saja dilahirkan masih berada di klinik bidan desa. Diduga emosi rumahnya terbakar, seorang warga nekat merebut selang air petugas pemadam kebakaran. Selain peristiwa ini, sejumlah kejadian yang viral di media sosial kami rangkai dalam Viral hari ini. Diduga akibat emosi, seorang warga di Samarinda nekat merebut selang pemadam kebakaran milik petugas. Warga yang tak terlatih ini berusaha memadamkan kebakaran yang melanda permukiman tempatnya tinggal. Padahal aksi ini sangat berbahaya dan merugikan, mengingat dibutuhkan kemampuan dan penguasaan yang baik untuk mengoperasikan alat pemadam kebakaran. Aksi warga ini pun panen hujatan di media sosial. Berhati-hatilah dan selalu fokus saat bekerja agar peristiwa viral ini tak menimpa. Seperti yang diunggah akun Memo Medsos, tampak 2 orang pekerja tengah memasukkan potongan kain ke dalam mesin. Namun tak diduga seorang pekerja terjerat potongan kain dan terseret ke dalam mesin. Beruntung, rekannya sigap menolong dan mematikan mesin. Terlambat sedikit, nasib rekannya tentu akan berakhir petaka. Lagi-lagi sekelompok remaja beraksi mengadang truk yang melintas di jalanan. Seolah tak belajar dari sejumlah kejadian yang berakhir merenggut nyawa, para remaja ini seolah bertaruh nyawa dan pamer keberanian demi konten media sosial. Padahal aksi mereka tak hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga pengguna jalan lain.
Berhati-hatilah saat berkendara di tengah cuaca buruk yang belakangan kerap melanda. Akibat cuaca buruk, sebuah pohon berukuran besar tumbang di kawasan SPBU Taman Sari Bondowoso, Jawa Timur. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun tumbangnya pohon yang melintang di tengah jalan menyebabkan kemacetan lalu lintas. Trotoar di pinggir jalan raya sejatinya ditujukan bagi pejalan kaki. Namun ironisnya banyak motor yang melanggar hak pejalan kaki demi mempercepat perjalanan. Namun kali ini ada 2 orang pejalan kaki unjuk gigi dengan tak membiarkan para pemotor menggunakan trotoar. Aksi mereka sukses memaksa sejumlah pemotor menunggu di belakang kedua pejalan kaki ini. Dalam unggahan akun Memo medsos ini, aksi berani kedua pejalan kaki ini mendapat dukungan warganet. Entah siapa yang salah. Pepatah jangan macam-macam dengan emak-emak tampaknya tak berlaku dalam kejadian viral ini. Dalam unggahan akun Borobudur Media, tampak seorang mama yang berusaha mengusir seekor kucing di depan rumahnya. Ia menyiram kucing agar pergi dari depan rumah, namun tak disangka si kucing melawan dan balik menyerang. Akibatnya, mama ini pontang-panting hingga tersungkur. Ganda campuran Indonesia Pravin Jordan melatih Oktavianti mundur dari babak 16 besar Indonesia Open 2022. Mundurnya Pravin melatih membuat tidak ada satupun ganda campuran Republik Indonesia yang masih bertarung di Indonesia Open. Ganda campuran Pravin Jordan melatih Daeva Oktavianti mundur dari babak 16 besar Indonesia Open 2022. Mundurnya ganda campuran peringkat 5 dunia disebabkan Pravin cedera punggung. Tim medis meminta Pravin istirahat dan menyiapkan terapi. Low back pain HNPL 5S1, jadi memang ada saraf yang kejepit, itu aja gitu. Nah, kemarin memang sebenarnya udah dilakukan banyak treatment, terus dia juga udah coba pakai korset. Sebelum ke Indonesia Master kemarin pun saya juga udah nanyain lagi sebenarnya siap nggak kondisinya gitu. Dia bilang oke, dia masih mau main karena dia mungkin kepengen juga main di depan publik sendiri kan. Ya tapi mungkin sayangnya kemarin itu kita lihat dia main juga nggak ada masalah. Tapi tadi pagi itu sakit lagi. Memang kalau menurut dokter itu kan memang kalau saraf kejepit itu memang rada susah. Kapan aja bisa kejadian lagi gitu loh. Mundurnya Pravin melatih membuat tidak ada satupun ganda campuran tersisa di Indonesia Open saat ini. Pada gelaran Indonesia Masters pekan lalu, Pravin melatih juga terhenti di babak 16 besar. Namun disebabkan kalah dari rekan senegaranya Rinov Rivaldi Pita Haning Tias Mentari. Seperti apa jalan Indonesia Open hari ini, sudah ada rekan kami Bayu Pradana yang akan melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Bayu, bagaimana hasil wakil-wakil Indonesia di babak 16 besar hari ini? Adisa, salam olahraga. Badminton lovers Indonesia harus dipuaskan dengan performa Jonathan Christie dan juga Kevin Gideon dan Kevin Sanjaya maksud kami dan juga Marcus Gideon hanya hingga babak yang baru saja berlangsung beberapa menit yang lalu. Di mana baik pasangan The Minions, Marcus Gideon dan juga Kevin Sanjaya maupun juga Jonathan Christie ini harus mengakui keunggulan lawannya pada saat pertandingannya. Di mana tadi Jonathan Christie ini harus berjuang dengan cukup keras untuk mengejar ketinggalannya pada set pertama. Akhirnya Jojo bisa menunjukkan tandingnya di set kedua dan memimpin pertandingan. Namun sayang, strategi yang diusung Jojo di set 3 ini tidak dapat dibuktikan. Dan akhirnya Jojo harus terhenti hingga babak ini. Sementara itu juga pasangan Marcus Gideon dan juga Kevin Sanjaya ini juga harus mengakui keunggulan lawannya. Di mana tadi dalam 2 set sekaligus Marcus dan Kevin ini harus puas dengan hasil yang ditorehkannya. Meski demikian, sejumlah nama badminton Indonesia ini berhasil menorehkan prestasi yang cukup gemilang. Di antaranya, pada siang tadi ada ganda putra Pramudia dan juga Yeremia yang berhasil mendolang kemenangan
dan juga berhasil melangkah maju ke babak perempat final. Yang membanggakan di mana Pram dan juga Yere ini bisa mengalahkan gold medalis Olimpik 2020 yaitu Wang Shilin pada aksinya pada siang hari tadi. Dan ini membuat Pram dan Yere ini berhasil untuk pertama kalinya melangkah ke babak perempat final untuk ajang Super 1000. Sementara bergabung dengan Pram Yere juga tadi ada Antoni Sinisuka Ginting yang juga bergabung untuk menuju ke perempat final. Dan saat ini sedang berlangsung yaitu Apriani Rahayu dan juga Siti Fadia yang sedang berlaga di tengah lapangan dan memperjuangkan akankah nanti keduanya bisa melangkah ke babak perempat final. Kita saksikan bersama-sama. Anissa. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali, Bayu. Pemirsa, program Kartu Prakerja yang digulirkan pemerintah merupakan salah satu bukti sukses transformasi pelayanan publik. Kini program Kartu Prakerja telah dimanfaatkan lebih dari 12 juta penerima di Indonesia. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, butuh keahlian dan juga kecakapan khusus. Untuk itu, program Kartu Prakerja hadir memberikan pelatihan keahlian bagi masyarakat secara online tanpa batas ruang dan waktu. Program Kartu Prakerja terlaksana dengan baik setelah pemerintah berhasil membangun infrastruktur telekomunikasi sehingga penetrasi pengguna internet lebih dekat ke masyarakat. Today's hundreds of stakeholders are connected through the ecosystem and more than 12 million Kartu Prakerja beneficiary in 514 cities, Region C have been able to apply, join training courses, receive certificates and look for job opportunity and apply for job 100% online without the limitation of time and space. Program Kartu Prakerja telah menerima apresiasi dari ADB, UNDP, UNESCO, dan lembaga penelitian lainnya. Program ini merupakan terobosan dalam transformasi digital dan inklusi keuangan di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi tegaskan naik sepeda motor pakai sandal jepit tidak akan ditilang. Informasi selengkapnya usai jeda.